wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik kan. Gua nggak nanya lu, gua nanya teman-teman di rumah. Pasti jam merindukan kita berdua. Betul. Kembali lagi bersama saya Brigadir Taruna Dimas Eri Prabowo dari tadi ada di sini. Betul. Dan saya Brigadir Taruna Asca Pamungkas Rosadi dan selalu menunggu di sini. Nunggu untuk tag apa nih? Podcast lah. Podcast kebanggaan tentunya dari Taruna Akademi Polsena itu Om Tampo. Mam, lu jangan mati gaya. Kita mending bareng-bareng aja ya. dari tadi begini mulu ngapain sih ngasih syarat itu lu lagi ini. Gak bisa berbicara, gak bisa ya, gitu lagi ya. Podcast kebanggaan Taruna Akademi Kepolisian Om Tampo. Oke, ngomong-ngomong Ngemeng. apa tuh, Dek? Kalau bahasa Jawanya talking. Talking. Oke, talking. Tok. Langsung aja, langsung. Iya. Ngomong. Hari ini kita bersama kedatangan tamu. bukan mulu gua ngomong sama lu, udah lu ngomong cepet. Ya udah, kita kedatangan tamu agung. Tamu agung. Tamu yang sangat spesial. Tamu spesial maksudnya. Karena juga di momen yang sangat spesial. Bener banget. Momennya itu pas kita datangkan dia, Le. Kenapa bisa pas gitu? Karena saat ini sedang ada penerimaan Polri. Dan penerimaan Polri ini ada hubungannya Ada. sama temen kita satu ini. Betul. Daripada lama-lama langsung kita tanya-tanya aja. Kenalin dulu nih. Oh, pastinya yang ini belum pada kenal semua nih sama tamu. Ada yang kenal pasti. Oh, ada yang kenal ya? Iyalah, ada yang kenal karena salah satu orang yang terkenal mungkin ya. Iya, followersnya banyak. Nggak penting itu followers banyak, Le. Iya, justru kalau followers banyak kan banyak yang lihat. Kalau kita nggak enak dilihat. Ya Langsung, udah. Mam. Silakan perkenalkan diri, Mam. Sama pemirsa yang sedang menonton podcast kita ini, Mam. Memperkenalkan langsung Memperkenalkan langsung. Secara langsung. sebelumnya ya gimana ya, perkenalkan diri dulu berarti. Iya, perkenalkan diri, nama lengkap, nama lahir, nama bapak, nama ibu, nama jalan, nama serala nama apa aja. Ya kalau perlu lahir di rumah sakit mana sebutin, puskesmas atau di mana gitu. Serala bebas, ini acara imam lah udah, imam. Gantian dong berarti gue. Ya udah, nama gua Brigadir Taruna Imam Agus Hussein. Sekarang udah tingkat 4, alhamdulillah, bentar lagi lulus. Amin. Sama-sama lulus kita. Amin. Jadi asalnya dari Ambon. Ambon Manise. Wih. Dari Tapi Maluku. kok orang Ambon putih mukanya, Mam? Wah, nggak semua orang Ambon tuh orang putih-putih Iya. semua. Ganteng-ganteng. Makanya lu jangan so tau nih kan. Terus lanjut. Ya kalau ditanya makanan kesukaan banyak. yang paling suka aja. Yang paling disukain tuh apa kira-kira? Oh, Jangan nih, kesukaan lu mana gua tahu. Orang-orang makanan kesukaan emang nih acara ini apa? Siap gitu ya? Enggak apa-apa, biar ada yang ngirim makanan kesukaan kali ya. Oke, kita kembali. Nah, ini bilang dulu, makanan kesukaan lu apa? Kalau dibilang makanan kesukaan nasi goreng, Ben. Wah, nasi goreng. Nasi digoreng. Emang. Kalau nasi goreng kan ada campurannya kalau nasi digoreng. Iya, bener-bener. Suka-suka lu lah, terserah lu. Apa mau lu udah, gue ikutin. Terus nih, kan kenapa kita ngehadirin lu di sini? Karena kita tahu sendiri bahwa perjuangan lu masuk Akpol nih emang salah satu yang bener-bener maksimal lah ya. Betul ya. Jadi kan ada selentingan kabar gitu lah kalau Imam nih nyoba aku nih penuh perjuangan gitu kan. Bener nggak Mam kira-kira gitu, Mam? Perjuangannya gimana dulu? Kalau perjuangan tuh kan harus yang Perjuangan mendapatkan cita-cita. kalau mendapatkan cita-cita ya masih banyak sih yang lebih bersemangat untuk memperjuangkan hidupnya, untuk mendapatkan suatu cita-citanya. Tapi kalau saya ya sedikit menceritakan untuk teman-teman yang di luar sana. Gua suka nih orang-orang kayak gini ya udah ganteng kan. Terus charming gitu, tapi merendah diri, nggak sombong. Nggak kayak lu. Oh, gua Iya, lu punya gaya. Nah kan, terus lu coba dong ceritain. Gua juga belum tahu kan. Berapa kali lu tes Akpol nih? Nyoba tes Akpol dan sampai lulus gitu. Kalau tes Akpol nih udah saya coba udah yang keempat kalinya. 4 kali, wo. 4 kali perjuangan tuh. kali, Le. Bener-bener umur terakhir berarti ya. Di umur terakhir, di tahun terakhir, dan akhirnya keterima jadi. Waduh. Jangan bro. Udah 4 kali bener-bener ya
perjuangan. Jadi teman-teman di rumah nih ya yang baru sekali 2 kali jangan menyerah, bener Betul. nggak? Jadi kalau misalkan teman-teman di rumah ini ada yang ikut seleksi terus gagal baru sekali baru 2 kali, jangan pernah yang namanya untuk Menyerah. Betul. Nggak ada menyerah ya. Terus Imam ini kan 4 kali. 4 kali tes waktu itu. Selama Imam 4 kali tuh Imam apa aja yang bikin motivasi Imam bangkit lagi dan ingin mencoba bikin lagi, semangat gitu kan. bangkit dan ingin mencoba lagi dari kegagalan yang pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai yang terakhir keempat, wah bisa masuk, Kalau saya ceritain semuanya nggak bakal selesai. nggak bakal selesai. Tapi boleh dong singkatnya aja. Iya, singkatnya aja kita ceritain. Singkatnya Ya, aja. sedikit cerita. Iya. Pengalaman dari awal yang termotivasi sebenarnya orang tua. Orang tua, wah, Tapi emang basic dari keluarga saya nggak ada yang polisi. oh basic Oh, dari jadi ada polisi ya. ternyata nggak ada yang polisi ya. Cuma waktu itu orang tua ada berkeinginan untuk anaknya jadi seorang polisi. Dan dalam diri Imam itu ada keinginan juga. Kalau keinginan dari dalam hati emang ada dari dulu. Oh, ada juga. Berarti klop ya. Klop. Antara keinginan Orang orang tua tua. dan anaknya mau juga, jadi sama-sama mendukung. Bener-bener bagus nih kayak gini. Pantesan ya emang perjuangannya. Makanya sampai berkali-kali pun dan akhirnya alhamdulillah keterima di. Bener-bener. Ini kan Imam juga mungkin menatap nih kan. Wah, ini kan. Kenapa sih? Apa sih yang motivasi selain orang tua ya? Utama jadi Taruna Akpol itu. Melihat Taruna Akpol atau melihat Akpol itu Imam gimana sih? Oh iya, waktu itu kan ada senior juga Iya. dari sini. Wah, itu ngelihatnya penampilannya bagus. Oh, penampilannya bagus. Rambutnya pendek ya kan. Rambutnya pendek ya. Kayak kita gini. Oh rapi lah ya, pokoknya Rapi. dia serba tertata rapi dari Tertata mulai atas rapi sampai dari bawah atas. gitu Mam ya. Mulai. Cara bicaranya, tutur berkatanya gitu. Gua nanya Imam, bukan nanya lo. Jelasin dulu. Mewakilkan. Oh, mewakilkan udah. Betul dong. Lanjut aja ke sini nih. Oke Mam, silakan Mam. Dari perjuangannya ngelihat pertama tuh senior. Waktu itu ada di sini senior, penampilannya bagus, wah termotivasi. Semakin giat. Tapi awalnya nggak tahu itu Taruna Akpol. Oh, jadi awalnya Jadi belum tahu, belum ada gambaran gitu. Belum ada gambaran. Oh, dibilang orang tuh yang penting kan yang kita tahu kan polisi. Polisi itu ternyata banyak. Ada yang dari Tamtama, ada Bintara, dan ada yang calon perwira dari Taruna Akpolnya. Ya awalnya kan cita-cita yang penting jadi polisi ya kan. Yang kita tahu kan jadi polisi itu ya, nggak semuanya ada orang tahu dari Taruna Akpol. Bener. Jadi banyak jalan ya masuk ke Banyak polisi jalan ya. ke jadi polisi Dan itu. tertarik itu ketika melihat sosok Taruna Akpol ya. Nah, kan? Nah jadi gini Mam, Imam kan 4 kali daftar nih Mam. Tentu kan setelah daftar itu kan pasti Imam banyak waktu kosong gitu kan. Jadi pas Bener banget. dari pendaftaran pertama, kedua, ketiga sampai yang terakhir itu di sela-sela kegagalan Imam itu Imam ngapain? Mempersiapkan diri kah atau misalkan Ada kegiatan lain, iya, betul. nyari-nyari kegiatan gitu. Ya kalau pas waktu gagal, tapi tetap juga kita nggak boleh kalau udah gagal udah akhir segalanya ya Nggak menyerah. ya. nggak menyerah. Ngapain Tapi tuh? Menyerah. tetap aja mencari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Contohnya kalau saya waktu itu masih kuliah, Kuliah di mana, Mam? kuliah di Oh, salah satu universitas di Jakarta. Di mana tuh? Sebutin aja nggak apa-apa. Oh di Universitas Trisakti. Wah, Trisakti, mantap. Jadi kuliah, habis itu sorenya kegiatan belajar, lari, bimbel, itu kegiatan belajarnya tuh ada yang contohnya kayak belajar akademik, ya kan? Kan tiap tahun kan cuma 3 materi itu aja, contohnya matematika, Iya, benar. bahasa Indonesia, Ilmu pengetahuan ilmu- sosial. itu. Jadi tetap diulang-ulang supaya tahun depannya bisa Siap. lagi. Nah, bukan malah kita setelah kita gagal malah kita harus terpuruk, bukan. Itu kan salah satu solusi ya. Berarti mungkin Imam nih kan selama kuliah sambil nyambi kuliah sambil nyambi latihan itu kan porsi waktu dengan orang tua itu mungkin nggak ada gitu, Mam. Wah nggak ada. Kalau kan yang namanya kita punya satu tujuan tuh ya kita nggak mungkin berharap terus sama orang tua ya. Kalau bukan dari diri kita sendiri ya. Bener-bener banget. Kalau kita membangun sesuatu keinginan, orang tua hanya sebagai penyupport doang. Nah itu dia, makanya kalau kita ingin mencapai tujuan tuh kadang kita harus mengesampingkan dulu kemanjaan kita. Kita harus berjuang. Kalau ada pepatah bilang bahwa jangan kamu lembek terhadap dirimu, nanti dunia
akan keras terhadap kita. Tapi kalau kita keras terhadap diri kita sendiri, maka dunia nanti akan melambung. Betul. Jadi sebenarnya ini yang narasumber yang ini apa yang ini? Dia masih pempat aja. Tadi kayaknya banyak banget kok. Narasumber Dari ini gantian aja. yang kasih tanggapan nih. So gimana? Oke, Mam. Jadi, Mam, ada nggak, Mam, persiapan khusus pas tes atau misalkan sebelum tes? Ada nggak persiapan khusus yang Imam lakuin? Kalau persiapan yang khusus tuh ya kita sebagai ya namanya juga manusia ya. Iya. Nggak mungkin bisa langsung jadi oh saya mempersiapkan diri harus kayak gini, harus kayak gitu nggak. Kita sebuah umpamanya kita punya tujuan mau jadi seorang taruna, kita mempersiapkan ya mulai dari kan banyak tuh persiapannya, contohnya bisa belajar akademik dulu. Studi akademik. Bisa belajar psikotes. Iya, psikotes banyak tuh. Ada tes kayak jasmani ya kan. Betul. Itu ada lari, apalagi lari kan penting tuh bisa di kegiatan pagi, lari pagi bangun. Ya kegiatan rutin seperti biasa berjalan, tapi kita bisa melaksanakan itu berjalan sesuai dengan arah yang kita capai gitu. Jadi ada tujuan yang mau dicapai Iya. gitu kan, kita persiapkan semua. Intinya konsistensi dari apa yang kita lakukan itu, Mam, ya. Betul, kita konsisten gimana harus gini gitu. Jadi gini kan, kan di tengah mungkin teman-teman yang di rumah, adik-adik di sini, di tengah wabah pandemi corona ini kan, mungkin berharap terhadap tes ini, walaupun sekarang masih dipending mungkin. Nah, apa saja sih yang Imam bisa saranin buat teman-teman di rumah, yang terutama yang pengen masuk nih, yang pengen masuk Taruna Akpol dengan ya bisalah keluarin dikit-dikit gitu. Ya. Jadi kalau Rumus-rumusnya. menurut Walaupun saya stay, bukan lu yang ditanya. loh, kan sama-sama Taruna Akpol, mau jawab terserah dong. Iya kan? Udah, lu tugas di sini. Gantian berarti dia yang bongkar-bongkar dia. Gua nggak mau bongkar-bongkar lu. iya. Kalau bongkar lu, keluarnya jelek semua. Jadi gimana, Mam? Nih, ada lu kasih ini dong, kasih trik-trik khusus walaupun kita di rumah nih kan. Teman-teman harus tetap stay di rumah, tapi tetap harus bugar. Biar suatu saat kalau ada seleksi siap. Ya kalau triknya tuh banyak sebenarnya. Kegiatan kita apalagi sekarang kan lagi di banyak penyakit wabah kayak gini. Untuk mempersiapkan jadi orang taruna itu di rumah juga bisa. Contohnya kita bisa latihan sit up di rumah, Iya. push up di rumah. Malahan lebih bagus dengan adanya waktu jenjang yang panjang ini. Adik-adik di rumah tuh bisa mempersiapkan lebih matang lagi. Oh, betul ya, dengan jangka waktu range yang sangat panjang itu, Mam, ya. Betul. Dengan panjangnya waktu ini memanfaatkan saya harus mempersiapkan kurang di mana, tahap yang mana harus disiapkan dari sekarang. Tuh, bener-bener tuh harus diperhatiin ya sama adik di rumah. Walaupun stay at home, bekerja di rumah, kita tetap diam di rumah, tapi tetap kita harus produktif. Betul, harus produktif, jangan berdiam diri di rumah dan jangan bermalas-malasan. Nah, itu Kalau ingin menjadi seorang Taruna Akpol. bener. Kan kita udah lihat sendiri teman kita perjuangannya sampai berapa kali kan. Nah, perjuangan ini pasti ada perasaan mungkin menyerah gitu kan. Ngomong-ngomongin setiap gagal tes ini apa sih perasaan Imam tuh? Wah, kalau yang namanya orang gagal ya pasti kerasa dunia tuh kebalik ya. Wah. Kadang kita mikir, Pusing dong dunia kebalik. udah ngerasa Vertigo ya dunia kebalik. bisa demam deh. Minum obat. Jadi kalau yang namanya gagal tuh pasti ada, semua orang tuh pasti mengalami. Mengalami, Mam. Ya, ada mungkin gagalnya percintaannya ya. Bener. Nah, kalau yang saya alami tuh ya gagalnya masuk Taruna Akpol. Gagalnya rasanya kayak gimana tuh? Wah, kalau dibilang gagalnya tuh kayak ngerasa udah nggak ada lagi harapan hidup nih ya. Tapi kembali lagi kita punya cita-cita, orang tua yang kita banggakan, di situ kita termotivasi. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Ini ada nyak memang ya. Jadi memang ya gitulah, tiap orang perjuangannya Betul, beda. betul. Tiap orang perjuangannya beda. Termasuk mungkin Ewon lu punya perjuangan tersendiri ya, Bu. Jadi ini di luar ini lah ya, di luar skrip tadi kita kita nulis lah ya. Jadi gue sama Imam nih satu kampus dulu. Sama-sama anak Trisakti berarti ya. Sama di Trisakti. Berarti Ya. dulu pernah kuliah di Trisakti ya. Betul, pernah kuliah di sana juga. Memang kelihatan orang-orang terpelajar sih gue lihat. Kita bukan terpelajar, Rek. Tapi kita orang yang Diajarin. mampu berjuang untuk sebuah cita-cita. Wah, Orang hebat berarti. orang hebat ya. Biasa Sama-sama. Gak ada yang hebat, semua sama di mata Allah Subhanahu wa Oh, alhamdulillah. Udah tobat. Luar biasa, orang.
Oke mam, kembali ke topik, jangan tanya gue lagi. Langsung Oke, dari Mam. sini. Kembali ya tanya ya. Mam, bagaimana perasaan Imam pas masuk mam? Lah, gua yang bawa lu Imam di sini kerjina lu. Lu ngelucu Ini ya? bukan di situ. Lu ngelucu. Le, udah kita dari tadi ngomong panjang lebar le. Di sini ada kopi, kita minum dulu. Minum dulu berarti. Ini teh, wo, bukan Ini kopi. teh. Pahit. Pahit emang lah ya. Dari kemarin bikin teh pahit deh, tapi untung gua suka teh pahit. Ngurusin badan. Nih mam, kita lanjut ke pertanyaan ya. Maaf nih, tehnya pahit, gulanya habis. Nah, setelah lulus pasti ada perasaan. Setelah lulus kan pasti ada perasaan masuk tuh kan. Wah, nih pasti di sana tuh hati tuh kuat, bener-bener tinggi, bener-bener gembira. Segembira apa pada saat lu saat itu, dan mungkin ada suatu hal yang berkesan mungkin pada saat lu dinyatakan lulus. Waktu itu pernyataan lulus pertama tuh di Pantuir Pusat sini, satu momen yang gue inget sampai sekarang. Apa tuh mam? Di saat udah pengumuman nama, gue liat nyokap gue di luar, dia nangis. Ternyata perjuangannya udah selesai. Itu buat dia, buat kita yang lanjutin di dalam, perjuangannya harus lebih semangat lagi. Betul. Karena masih ada tahap-tahap lagi, yang lewatin ya. iya kan, tingkat-tingkatannya masih panjang. Jadi orang tua tuh udah mengantarkan ke gerbang. Wah, Gerbang awal sebuah Gerbang awal cita-cita. sebuah perjuangan bagi Betul. kita semua. berkat doa dia berdoa tiap pasti orang tua tuh mengharapkan yang terbaik lah buat anaknya. Iya bener. Memang banyak cerita sih dari setiap orang tua berbeda. Mungkin kalau orang tua lu menangis juga. Menangis le. Iya, orang tua lu menangis. Menangis. Tapi bukan menangis sedih, Kenapa le? menangis bangga. Betul. Itu yang betulnya. Benar ya. Mam, ini kan sekarang kita tahu mam, perjuangan Imam ini udah 4 kali. Tentu itu bukan hal yang mudah, bukan barang apa ya? Barang apa? Barang pasar. Bukan, maksudnya bukan sesuatu yang berat. yang kalau dipandang orang nih sesuatu yang ringan gitu. Iya. Tapi sesuatu yang berat untuk mencapainya gitu. Iya, Ada nggak mam yang berat. pesan-pesan dari Imam buat para Teman-teman catar ada di atau rumah. misalkan para pendaftar, Iya. Bahkan orang tua di rumah, om tante, kakek nenek, Sedikit ibu-ibu, bapak-bapak. semua yang ada di sini. Jangan heran kalau kita bergoyang. dari Tapi kok kita goyang sih? Enggak. kalau untuk pesan-pesan, ya namanya perjuangan orang tuh beda-beda. Mungkin ada juga rekan-rekan kita yang lebih berat lagi perjuangannya kan. Mungkin ada yang katanya harus jadi kuli dulu baru jadi seorang taruna. Kalau saya secara pribadi, yang namanya perjuangan tuh berat. Untuk saya kasih pesan-pesan ada di rumah, setiap perjuangan orang tuh ada, setiap perjalanan orang tuh ada. Yang namanya hidup, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi gimana kita mensyukurinya, menjalaninya, dan mencapai tujuan, itulah yang paling penting. Wah, luar biasa. Emang om Ampoli nggak salah ngedatangin ya. Itu kayak nampol aja emang. Betul. Salahnya tuh nampol banget ya. Walaupun kita bukan om-om ya, tapi bener-bener nampol. Gitu kan. Oke. Kalau lu lihatnya kayak gimana, Wo? Dari perjuangan Imam nih. Kemudian boleh lu tambahin dikit perjuangan lu? Dari perjuangan dia, Le. Iya. Sama perjuangan lu juga. Sebenarnya apa yang diungkapkan Imam sama dengan halnya gua gitu. Oh iya, kenapa tuh? Karena sama-sama merasakan sebuah perjuangan itu. Karena Ini semua berjuang. Gua nggak bisa ngomong di sini karena kita beda konteks, Le. Oh, kenapa? Karena Gua yang podcaster, dia yang narasumber gitu. ya nggak apa-apa. Lu cerita sedikit juga nggak apa-apa. Oh, nggak usah lah nanti. Oh nggak usah. Jadi lu cerita aja, Wo. Kenapa lu sok sombong banget sih, Wo? Bukannya sombong, Le. Kita di Dia sini emang kayak gitu. Jadi emang memainkan perannya sebagai podcast. Dia cuma pengen ngorek-ngorek orang tapi Gak mau dia menceritakannya gitu kan. Jadi inti dari bintang tamu kita malam hari ini adalah bahwa perjuangan itu bisa diraih dengan suatu kerja keras. Wah, itu dari dulu. Dan dari gua, kalau gua melihat tuh ada suatu nasihat mengatakan. Apa, Le? Jadi setiap orang itu pernah terjatuh. Setiap orang pernah terjatuh. Iya, siapapun pernah terjatuh di dunia ini. Pasti gue tahu jawabannya apa. Termasuk bayi juga. Bukan. Awas. Setiap orang itu pernah terjatuh. Bagaimana cara kita mengobatinya? Bukan. Dengan betadin maksudnya. Betadin aja, lu sebut merek aja lu, betadin ya. Terus sensor ntar begalang. Oh iya. Nah, ini nggak dapet jadinya nih, gue jelasin dulu nih. Setiap orang tuh pernah terjatuh, Betul. termasuk lu
waktu belajar, waktu lu masih bayi lu belajar berdiri kan? Kalau gue biasanya di kamar juga biasanya terjatuh Le. Oh, Lagi belajar lu langsung bisa berdiri? kepala gue lagi gini Le. Enggak, lu waktu bayi langsung bisa jalan atau jatuh-jatuh mulu? Langsung bisa terbang Ya udah terbang. Digendong Emang, gini kan. emang lu super ya, sampai sekarang gua ngeliat super. Super mie lu muka lu. Sampurna lah. Setiap orang pernah terjatuh. Setiap orang itu pernah terjatuh. Tapi orang sukses, yang membedakan antara orang sukses dan orang yang tidak sukses adalah satu. Apa Le? Orang yang belum sukses ketika terjatuh dia menggelepar, nggak mau bangun lagi. Tapi orang yang sukses dan menghargai perjuangannya, ketika terjatuh dia bangun, berdiri dan berlari. Wah, tepuk tangan dong, wah. Dan tadi lu banyak menerangkan apa motivasi lu kan panjang lebar. Kalau gue cukup beberapa kata aja Le. apa? Tidak akan ada pernah usaha yang mengkhianati hasil. Wih, bener-bener Dia nggak mau tepuk tangan ini. ya gue tepuk tangan. Dan buat teman-teman di rumah, Betul, buat teman-teman di rumah semua, adik-adik, om, bapak-bapak, om, ibu-ibu, tante, kakek nenek, dan semua ya mungkin ada bangsa lain juga yang menonton, sebangsa lain juga kan. Tetap jaga kondisi. jaga kondisi. Kita semua punya cita-cita. Kita semua Betul. punya cita-cita. Setiap orang punya cita-cita. Dan sekarang yang kita hadapi adalah wabah pandemi corona. Betul ya, wabah Dan pandemi corona. cara memutus rantainya adalah untuk stay at home. Stay at home dan jangan lupa tetap laksanakan perintah dari pemerintah, yaitu melaksanakan physical distancing. Benar. Dan segala kebijakan-kebijakan pemerintah harus kita ikuti. Seperti kegiatan Dianmas yang saat ini sedang Benar. Taruna aku lakukan, yaitu Seperti kegiatan kita pada saat ini, kita melakukan pengabdian masyarakat pengabdian masyarakat. dengan salah satunya menyemprotkan desinfektan nih, Menyemprotkan di sekitar kantor kepolisian. desinfektan, membagikan masker kepada masyarakat luar yang Nah, ada di dan Kota selain itu Semarang. juga kita juga memberikan hand sanitizer. Hand ya. sanitizer, betul. Dan masker gratis. Tadi udah disebutin. Oh, itu udah disebutin ya. Aku suka lupa. Nah, nggak kalah penting Le. Selain itu juga karena efek dari ini kan orang pada diem di rumah nih. Pada diam di rumah. Banyak juga yang teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar yang membutuhkan sembako. Jadi Itu udah kita lakukan Le. Kemarin Sama-sama. baru dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian Batalion Taruna tingkat 4 kepada warga sekitaran daerah Gajah Mungkur, membagikan sembako ke rumah-rumah. Jadi kita tetap prihatin dengan wabah ini. Kita tetap prihatin, namun kita harus tetap menjaga empati kita dengan apa, Wo? Dengan tetap stay at home, work from home. Stay at home, work from home. Kita udah di penghujung acara dan teman-teman selalu pengen nungguin pantun kita. Betul. Namanya penghujung acara podcast Tampol nih harus ada pantun. Harus ada pantun tentunya. Lu dulu apa gua dulu? Gue dulu atau lu dulu? Lu ngasih pantun ya, Mam? Mana Nggak bisa bisa, dia Bang. Le, orang nggak bisa ngomong gitu. Pantun apa kira-kira? Ya terserah lu. Udah jangan lah, jangan Udah, lah. Jangan nanti sepantun di awal. Lu dulu lah. Gue dulu ya. Lu dulu. Ke pasar Ke pasar, beli lauk asin. beli lauk asin, mantap. Asin-asin nih. Pulang-pulang. Pulang-pulang. Oh, gue tadi belum lihat kamera. Nah, gue lihat kamera dulu ya. Biar temen-temen lihat gue. Ke pasar beli lauk asin. Beli lauk asin. Pulang-pulang bareng Sherlock Holmes. Oh, iya. Pulang-pulang bareng Sherlock Sherlock Holmes. Teman-teman, Teman-teman, ibu-ibu, ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapak, semua di rumah semua di rumah. harus tetap menjaga kebersihan, keamanan lingkungan. Itu pantun apa kamtip mas? Lu mau pantun lihat gua nih. Enggak. Maaf itu kan, gua kan bercanda tadi. Gua pantun, gua ganti asinnya ya. Ke pasar bareng Pak Sobar. Pak Sobar. Diam dulu ya. Pergi ke pasar bareng Pak Sobar. Pulang-pulang dianterin Sherlock Holmes. Ngeri
ya. Teman-teman, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, om, tante, kakek, nenek harus tetap bersabar. Dan kita harus tetap stay at home, work from home. Bahasa lu terlalu berat. Sekarang gua gantian. Tapi nggak seberat beban hidup lu. Ngarang-ngarang. Langsung. Dan tadi kameranya juga belum dilihat nih. Iya, harus kita lihat. Pagi-pagi makan Indomie. Pagi-pagi makan Indomie. Makannya di Kopi Joni. Om Joni masih buka, Wong. Masih buka, kita udah tutup. Terima kasih telah menonton kami. Jangan kemana-mana, tetap ada di sini. Jadi sekian, kita tutup dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.